Seluruh kegiatan pada pengukuran antropometri ini dilakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum dilakukan pengukuran, dilakukan perkenalan diri terlebih dahulu, disertai penjelasan maksud dan tujuan, serta permohonan kesediaan atlet untuk terlibat dalam pengukuran. Pengukuran antropometri pada kegiatan ini meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, BIA, lingkar tubuh, lebar tulang, dan tebal lemak bawah kulit. Terdapat 4 titik pengukuran tebal lemak bawah kulit, yaitu trisep, subscapular, suprailiaka, dan betis. Pengukuran tinggi badan dilakukan menggunakan mikrotoa dengan ketelitian 0,1 cm. Atlet diminta berdiri dengan tegap, pandangan lurus ke depan, dengan posisi kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel pada dinding. Hasil pengukuran dibaca secara sejajar antara mata pengukur dengan hasil yang diukur, dengan mengikuti sumbu Frankfurt Horizontal Plane. Sementara, pengukuran berat badan dilakukan bersama dengan pengukuran komposisi tubuh menggunakan Bioimpedance Analysis atau BIA. Sebelum pengukuran menggunakan BIA, dilakukan input data meliputi tanggal, bulan, dan tahun lahir, disertai tinggi badan dan jenis kelamin dari atlet. Pengukuran menggunakan BIA dilakukan dengan menempelkan 2 sensor telapak tangan dan 2 sensor telapak kaki pada sensor BIA yang ada. Pengukuran dilakukan hingga alat dapat membaca distribusi lemak dan distribusi otot yang ada pada tubuh atlet. Hasil pengukuran akan menampakkan data body fat, visceral fat, energi basal, IMT, dan juga usia sel dari atlet. Selain itu, hasil pengukuran akan menampakkan distribusi lemak dan distribusi otot di seluruh tubuh, baik pada daerah utama tubuh, daerah lengan, maupun daerah kaki. Bisa cari tengahnya dulu. Kebetulan panjangnya dari akromial ke onak tangan udah 75, jadi saya ambil 17,5. Oke, di sini. Saya syarat ya. Setelah didapatkan titik tengah, dilakukan pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran diulang sebanyak 3 kali pengulangan. Pengukuran lingkar lengan atas dilakukan menggunakan Medline dengan ketelitian 0,1 cm. Pengukuran biepicondylar humerus merupakan pengukuran lebar tulang humerus. Pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak satu epikondilar dengan epikondilar lainnya di tulang humerus. Pengukuran dilakukan dengan membentuk sudut 90 derajat antara sumbu utama dengan lengan atas dan sudut 45 derajat antara lengan atas dengan lengan bawah. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Pengukuran biepicondylar humerus dilakukan menggunakan sliding caliper dengan ketelitian 0,1 mm.
Pengukuran biepicondylar femur merupakan pengukuran lebar tulang femur dengan cara mengukur jarak satu epicondylar dengan epicondylar lainnya di bagian femur. Pengukuran biepicondylar femur juga dilakukan menggunakan sliding caliper dengan ketelitian 0,1 mm. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dengan cara membentuk sudut 90 derajat di antara sumbu tubuh dengan tulang paha dan di antara tulang paha dengan tulang betis. Mas, saya nanti bentuk sudut 45 sambil ketika saya bilang 1, 2, 3 baru dikepalkan, dipecahkan, gitu ya. Saya catat dulu nanti. Oke. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke, 28,8 sudah memasang lagi. Saya ulang ya. 1, 2, 3. $29,5 sampai 29,3. 1, 2, 3. 29,6. Pengukuran tebal lemak bawah kulit dilakukan dengan cara mengukur tebal lipatan di bawah kulit menggunakan skin fold caliper dengan ketelitian 0,5 mm. Pengukuran triceps skin fold dilakukan dengan cara mencari titik tengah terlebih dahulu di antara acromial dan olecranon. Selanjutnya, pengukur berada di belakang atlet untuk melakukan pencubitan secara vertikal dan menempatkan skin fold caliper secara perpendikular atau 90 derajat untuk membaca hasil pengukuran tebal lipatan bawah kulit triceps. Pencubitan lipatan kulit di daerah subskapula dilakukan secara diagonal dengan cara tangan kiri melakukan pencubitan dan tangan kanan menempatkan skin fold caliper pada titik pengambilan. Selanjutnya, angka pembacaan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengukuran tebal lemak suprailiaka dilakukan dengan cara melakukan pencubitan di daerah perpotongan antara garis yang terbentang dari spina iliaka anterior superior ke batas anterior aksila dengan titik yang terletak sekitar 5-7 cm di atas spina iliaka anterior superior. Pencubitan dilakukan dengan cara membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal atau secara diagonal. Pengukuran lipatan kulit betis dilakukan dengan cara atlet dengan posisi sendi lutut dalam keadaan fleksi 90 derajat dan otot-otot betis dalam keadaan relaksasi. Pencubitan dilakukan dengan arah vertikal pada lingkar betis yang paling besar. Pencubitan atau pengukuran calf medial skin fold dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Pengukuran lingkar betis dilakukan dengan cara mengukur lingkar betis terbesar dan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan menggunakan Medline dengan ketelitian 0,1 cm.